Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini, kita akan membahas tentang menghitung tetesan infus secara mudah dan singkat. Kita akan mempelajari tentang jenis set infus, bagian-bagian set infus, faktor tetesan, latihan soal, dan mengatur tetesan infus secara manual. Oke, mari kita mulai. Infus cairan intravena atau intravenous fluid infusion adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh darah vena. Di beberapa rumah sakit, pemberian cairan infus masih dilakukan secara manual, di mana petugas medis harus menghitung jumlah tetesannya sambil melihat jam tangan selama 1 menit. Tujuan atau indikasi dari pemasangan infus yang pertama untuk memberikan cairan intravena, memberikan nutrisi parenteral langsung masuk ke dalam darah dalam jumlah yang terbatas, memberikan kantong darah dan produk darah atau transfusi, memberikan obat yang terus-menerus sebagai upaya pencegahan sebelum prosedur, misalnya pada saat operasi besar dengan resiko perdarahan, akan dipasang jalur infus intravena untuk memudahkan pemberian obat. Kemudian sebagai upaya profilaksis pada pasien-pasien dengan kondisi yang tidak stabil, misalnya beresiko dehidrasi dan syok yang mengancam nyawa sebelum pembuluh darah kolaps atau tidak teraba. Untuk mengetahui jumlah tetesan cairan infus per menit yang akan diberikan, kita perlu mengetahui faktor tetesan infus, jumlah cairan yang akan diberikan dalam mililiter, dan lama pemberian cairan. Selanjutnya, bagian-bagian set infus. Yang pertama ada spike, berbentuk seperti jarum sebagai alat untuk menusuk cairan infus dan penghubung awal cairan infus agar bisa dikeluarkan dari valve. Lalu ada air vented. Sesuai dengan namanya, air vented merupakan sebuah lubang kecil yang terdapat pada spike yang berfungsi sebagai penstabil udara di tabung tetesan dan juga sebagai ventilasi ketika memberikan cairan infus dalam bentuk vial. Contohnya ketika memberikan obat paracetamol flash, sehingga tidak perlu lagi menggunakan jarum untuk membuat ventilasi udara. Lalu ada drip chamber, merupakan sebuah tabung yang menampung tetesan infus sebelum mengalir ke selang yang berfungsi mencegah emboli udara. Selanjutnya ada solution filter, merupakan penghubung antara drip chamber dan selang untuk mencegah kotoran partikel udara dan mencegah masuknya bakteri dari cairan infus ke dalam pembuluh darah vena. Lalu ada scroll clamp. Pada sistem infus, laju aliran infus diatur melalui klem ini. Jika klem digerakkan untuk mempersempit jalur aliran pada selang, maka laju cairan akan menjadi lambat. Dan sebaliknya, jika klem digerakkan untuk memperlebar jalur aliran pada selang infus, maka laju aliran infus akan menjadi cepat. Lalu ada selang infus, merupakan selang yang menjadi penghubung untuk mengalirkan cairan infus ke dalam pembuluh darah vena. Lalu ada injection site atau Y-injection connector, merupakan bagian dari selang yang biasanya terbuat dari karet elastik berfungsi sebagai tempat menyuntik obat via bolus atau intravena. Lalu ada konektor, merupakan salah satu bagian penghubung selang infus dan intravena kateter. Berdasarkan jenisnya, secara umum set infus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada makro set. Set infus makro digunakan untuk memberikan terapi intravena pada pasien dewasa. Pada bagian chamber terdapat lubang yang berdiameter kurang lebih 3 mm untuk meneteskan cairan ke selang infus dengan panjang selang kurang lebih 1 meter. Memiliki faktor tetesan makro yaitu 20 TPM. Kedua ada set mikro. Infus set mikro biasanya digunakan untuk memberikan terapi intravena pada pasien anak-anak dengan berat badan lebih dari 8 kg atau untuk pasien gangguan jantung dan ginjal. Pada bagian chamber, tabung penetesnya berukuran kecil. Tetesan dari infus set mikro lebih sedikit dibandingkan dengan set infus makro yang memiliki 3 kali lebih banyak tetesan sekali tetesnya. Faktor tetesan set infus ini adalah 60 TPM. Yang ketiga ada blood set atau
set transfusi, merupakan infus set yang hanya digunakan pada pasien yang mendapatkan transfusi darah. Bagian-bagian transfusi set pada umumnya sama dengan infus set makro dan lainnya, hanya saja pada transfusi set di dalam tabung chambernya terdapat sebuah jaring atau penyaring yang berfungsi untuk menyaring darah dan mencegah gumpalan darah saat transfusi. Faktor tetesan blood set 15 tetes per menit. Nah, rumus jumlah tetesan infus adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu. Rumus jumlah tetesan infus dalam menit adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Sedangkan bila mencari lama penginfusannya atau mencari waktu, rumusnya kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi jumlah tetesan per menit dikali 60 menit. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang menghitung tetesan infus, akan kita bahas dalam bentuk soal. Soal yang pertama, pasien Nyonya Lili mendapat terapi infus RL 500 ml per 6 jam dengan set infus makro. Berapa tetes per menit yang akan diberikan? Ingat, rumusnya adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu. Sebelum menjawab, kita perlu mengetahui kebutuhan cairan 500 ml, faktor tetesannya 20 karena menggunakan set infus makro, dan waktu yang diperlukannya 6 jam. Berarti 500 ml dikali 20 dibagi 6 jam dikali 60 menit. Ingat, yang dicari adalah tetes per menit. Menjadi 500 ml dikali 20 dibagi 360, sama dengan 27,7 atau 28 TPM. Oke, contoh soal yang kedua. Pasien Nyonya Susi mendapat terapi infus dextrose 5% sebanyak 700 ml per 8 jam dengan set infus makro. Berapa tetes per menit yang akan diberikan? Pertama, kebutuhan cairannya adalah 700 ml, faktor tetesannya 20 karena menggunakan set infus makro. Waktu yang diperlukannya 8 jam. Jadi, 700 ml dikali 20 dibagi 8 jam dikali 60 menit, sama dengan 700 ml dikali 20 dibagi 480, sama dengan 29 tetes per menit. Contoh soal ketiga, pasien anak Joko dengan berat badan 10 kg mendapat terapi infus KN3B sebanyak 500 ml selama 10 jam dengan set infus mikro. Berapa tetes per menit yang akan diberikan? Jawabannya, kebutuhan cairannya 500 ml, faktor tetesannya 60 karena pasien anak menggunakan infus mikro, dan waktu yang diperlukan 10 jam. Jadi, 500 ml dikali 60 dibagi 10 jam dikali 60 menit sama dengan 500 ml dikali 60 dibagi 600. Jadi 50 tetes per menit. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Pasien Nyonya Lili mendapat terapi cairan infus 1000 ml sebanyak 30 TPM. Dengan set infus makro, berapa lama cairan infus tersebut selesai diberikan? Rumusnya, kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi tetesan yang ditentukan dikali 60 menit. Jawabannya, kebutuhan cairannya sebanyak 1000 ml, faktor tetesannya 20 karena menggunakan set infus makro, tetesan yang dibutuhkan atau ditentukannya 30 TPM. Jawabannya, 1000 ml dikali 20 dibagi 30 dikali 60. Sama dengan 20.000 dibagi 1.800 sama dengan 11 jam. Jadi, cairan infus Nyonya Lili akan habis dalam waktu 11 jam. Bila sudah menentukan jumlah tetes per menitnya, sekarang bagaimana cara mengatur tetesan infus? Bila pasien mendapat cairan 21 tetes per menit, artinya dalam waktu 1 menit infus harus menetes sebanyak 21 kali. Jika dihitung dalam 1 menit sama dengan 60 detik, maka 60 detik dibagi 21 tetes sama dengan 2,8. Jadi tetesan infus diatur 1 tetesan setiap 2-3 detik. Dan bila pasien mendapat cairan 30 tetes per menit,
Maka 60 detik dibagi 30 tetes sama dengan 2. Jadi tetesan infus diatur 1 tetesan setiap 2 detik. Kecepatan tetesan infus setiap pasien harus diatur dan diberikan sesuai kebutuhan, kondisi, dan instruksi. Bila tetesan diubah menjadi lebih cepat atau lebih lambat daripada seharusnya, dapat menyebabkan gangguan pada tubuh melalui infus tersebut. Contohnya apabila pasien kehilangan cukup berat cairan dan infus yang diberikan terlalu cepat, maka dapat menyebabkan intoksikasi dan kejang-kejang. Apabila ada gangguan jantung dan mendapatkan cairan dengan tetesan yang lebih cepat daripada seharusnya, dapat memperberat kerja jantung dan menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru yang akan memperburuk kondisi pasien. Memberikan cairan infus secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam gejala seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, kecemasan, serta kesulitan dalam bernafas. Mungkin bagi sebagian orang hal ini tidak menimbulkan keluhan tambahan, namun bagi mereka yang sedang sakit, hal ini justru dapat menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya bagi kesehatannya. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kecepatan tetesan cairan infus pasien sesuai dengan anjuran dokter untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi atau efek samping yang tidak diinginkan. Demikianlah video belajar kita kali ini tentang menghitung tetesan infus. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.